Halo brother sister, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa berbagi kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Santi Purba. Saya dibaptis di Jakarta Timur tahun 2003. Dan karena pekerjaan saya berpindah-pindah dari Jakarta, Surabaya ke Bali. Di Bali saya mengundang brother Bronis, brother Brondong Manis dan menikah dengan saya pada tahun 2014. Dan setelah menikah kami pindah ke Balikpapan. Ini adalah foto kami. Ini adalah suamiku, namanya Janto Tares Johannes Situmorang, dan ini adalah anak kami, namanya Kensin Paul Situmorang, berumur 6 tahun. Saat ini kondisi dia adalah berkebutuhan khusus, anakku ini special need autism. Selama di Balikpapan, setelah menikah, kami boleh bersyukur, kami bisa dipercaya memimpin satu PDG group, yaitu grup orang menikah, grup merit. Di tahun 2019, saya mulai sering mengalami namanya kejang-kejang, suka pingsan mendadak, dan sakit kepala yang berlebihan. Selalu dari teman saya, saudari kita juga yang bekerja di rumah sakit memberikan saya obat untuk sakit kepala. Saya pikir saya migran atau sakit kepala. Tapi sudah terlalu sering sehingga Bu Pendeta menyuruh saya untuk kontrol, bahkan sampai menemani saya ke rumah sakit untuk saya MRI apa yang menyebabkan saya suka kejang-kejang, pingsan dan suka sakit kepala berlebihan. Dan ternyata hasil dari MRI saya bahwa saya didiagnosa menderita tumor otak di sebelah kiri. Dan dokter mengatakan saya harus dioperasi karena ini bisa berbahaya. Tapi resiko dari operasi tersebut adalah saya bisa akan buta atau tidak bisa bicara atau saya akan badanku nggak bisa bergerak. Dan kami memutuskan karena berhubung saya semakin dalam rasa sakitnya sehingga saya dan suami memutuskan untuk dioperasi. Saya boleh semangat untuk menjalani operasi saya. Ini adalah foto 1 hari sebelum saya dioperasi. Dan puji Tuhan, hasil operasi itu bisa berjalan dengan lancar. Yang tadinya 16 jam, ternyata cuma sampai 5 jam aja, 6 jam aja sudah selesai operasi saya. Dan berjalan lancar, saya bisa bicara, kaki saya bisa gerakkan, mata saya masih bagus. Puji Tuhan. Dan laju hasil dari operasi tersebut, saya diarahkan untuk saya diradiasi ke Samarinda. Tapi di tahun 2020 itu adalah awal dari penyakit corona, mau nggak mau kami harus berbagi, di mana Kensin kami kirim ke Medan ke rumah opungnya, dirawat dulu sama opungnya, suami saya kerja di Balikpapan dan saya sendiri di Samarinda. Setelah saya di Samarinda, saya mengurus semua proses untuk saya radiasi. Karena radiasi saya sampai 30 kali, jadi saya harus di sana selama 2,5 bulan. Nah, selama saya di Samarinda, Ibu Pendeta kasih saya kabar bahwa saya tidak dulu memimpin di dalam PDG di grup besar untuk di Meret, supaya aku fokus dulu dengan penyembuhanku. Awalnya saya berpikir kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak harus diambil saya dipensiunkan dulu untuk sementara aku jadi jadi leader. Tapi aku berpikir pasti yang terbaik. Pasti mereka berpikir yang lebih baik dari aku. Gitu. Itu yang saya pikir. Setelah 1 minggu berjalan di Samarinda, saya berpikir saya mau lakukan apa ya? Karena aku udah nggak handle grup, saya mau punya ministry di Samarinda. Saya nggak mau hanya fokus dengan rasa sakit atau radiasi aja. Saya ingin juga sehat, karena yang membuat aku pikir sehat ini adalah ketika aku juga punya ministry. Apa yang saya bisa lakukan? Lalu saya hubungi teman saya untuk belajar studi firman Tuhan dan dia mau, puji Tuhan. Akhirnya kita bisa bertemu dan saya boleh semangat sekali, sukacita, namanya Dear. Dia bisa mau tertarik dan mau belajar firman lebih dalam. Nah, ini ada foto waktu saya lagi studi dengan Dear. Waktu itu hari Sabtu, ternyata suamiku datang mengunjungiku.
dan dia lihat waktu aku lagi study dan aku lanjut aja studinya. Dan aku nggak tahu kalau suamiku foto saya. Inilah foto di mana aku masih botak, masih dengan kondisi yang seperti itu ya, udah kayak tentara ya, tapi tentaranya Tuhan ya. Aku semangat di situ, nggak kelihatan orang sakit. Memang akan kelihatan bahwa saya orang sakit ketika saya udah kelihatan nanti dari depan gitu ya. Tapi kayak orang tentara, tapi tentaranya Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya radiasi saya di Samarinda selesai dan saya pulang ke Balikpapan. Walaupun begitu, studi DR tetap berjalan dan saya boleh bersyukur lewat offline ini, lewat online ini, jadi bisa studi sama DR. Online pun dia mau belajar, puji Tuhan. Dan tidak sia-sia ya, Tuhan memberkati dan mengizinkan DR jadi murid pertama saudari kita yang dimenangkan di Samarinda. Hanya terharu saja di balik rasa sakit, tapi ada berita baik di sana. Lewat saya diradiasi di Samarinda, kita bisa melihat, saya bisa menyaksikan bagaimana DR mengambil keputusan jadi murid dan aku bisa menyaksikan dia lewat online, dia dibaptis di Samarinda, memuji Tuhan. Dan berawal dari satu orang, sekarang jemaat kita, brother sister kita di Samarinda sudah 10 orang. Berawal dari satu orang lewat kondisi di mana saya sakit, memulai dari rasa sakit. Itu yang membuat saya jadi semakin sehat dan semakin kuat. Doakan brother sister, di tahun 2022 kita akan melakukan mission team ke Samarinda, berawal dari satu orang dari masalah penyakit. Sampai 2 tahun ini setelah kejadian saya tumor otak, apakah kondisi saya sudah lebih baik? Tidak juga. MRI terakhirku di tahun ini, di tahun kemarin menyatakan bahwa tumornya masih tumbuh dan aku masih sering kejang-kejang. Inilah tanganku, gitu. Inilah hasil dari operasinya. Saya bisa kejang-kejang, tak terduga. Sebagai ibu rumah tangga tetap saya melakukan kegiatan saya dan ketika saya menggoreng, saya nggak sadar saya telah kejang-kejang lagi. Sehingga saya menggoreng tanganku sendiri ke minyak mendidih. Ini yang sudah ke-6 kali. Suami saya juga dalam tahun kemarin dirumahkan. Dan sudah 1 tahun suamiku nggak bekerja. Dan sampai rela untuk memenuhi kebutuhan kami, suamiku ngamen. Gojek apapun dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan kami. Karena anakku juga butuh terapi. Karena saat ini anak saya juga lagi terapi konsisten. Dan dia harus les sekolah. Dengan masalah saya yang masih tumbuh tumor otak, kejang-kejang saya yang masih belum sembuh, suami lagi dirumahkan, anak saya yang masih perlu terapi, yang berkebutuhan khusus. Apakah itu mempengaruhi iman saya? Jujur ada masa. Tapi aku mau melihat bahwa jangan ini jadi merusak sukacitaku di dalam Tuhan. Aku harus tetap punya mimpi bahwa ini bukan bagianku, ini bagiannya Tuhan. Yang bukan bagiannya Tuhan jangan aku ambil supaya aku nggak capek. Tapi bagianku ku ambil. Dengan cara apa? Aku tidak berdiam diri, tidak fokus dari setiap masalah yang ada. Tapi aku mau fokus bagaimana aku melakukan kehidupanku sebagai murid untuk aku terus bertumbuh. Dengan cara ya aku tetap mengajar orang, belajar untuk sit in di sana, tetap spend time, tetap mendoakan, menceritakan segala pergumulanku ke orang-orang. Dengan begitu banyak orang yang bertumbuh, itu menjadi sukacitaku. Jadi aku bisa menjalani proses ini sangat begitu enak karena aku begitu mau menghidupkan firman Tuhan yang saya baca. Karena itu yang menjadi kekuatanku. Dalam 3 tahun ini, aku tidak berhenti melakukan bagianku. Apa yang menjadi sukacitaku tetap kulakukan. Brother sister, di sini ada foto-foto. Ini adalah brother sister kita yang saya injili. Bisa lewat aku beli madu dari mereka supaya aku bisa mengenal mereka. Bagaimana aku kenal mereka di tempat pekerjaan mereka dan bagaimana mereka bisa datang ke rumah. Tadinya bukan dia yang masuk mau ku injili temannya, malah itu. Inilah ada beberapa foto dari bagaimana saya menginjili mereka
Saya tidak membatasi diriku dengan karena saya sakit atau kami lagi keuangan lagi krisis atau anakku lagi saya tidak mau self-pity dengan diriku. Tapi aku mau bertumbuh di dalam proses ini. Aku percaya ada rencana Tuhan. Saya tidak menjauhkan diriku. Even saya tidak mimpin grup, tapi bukan itu menjadi batasan untuk saya tidak memuji Tuhan lewat bagaimana saya memberitakan kabar baik Tuhan, lewat saya mengajari dan memberitakan firman Tuhan ini. Ya, izinkan saya membaca satu ayat yang dimana firman ini sangat begitu dalam menusuk hati saya yang membuat saya semangat. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Saat ini apakah kondisi saya sudah lebih baik? Tentu tidak. Saya masih suka kejang-kejang. Lihat tangan saya ya. Gini, kepala saya masih terdiagnosa tumor. Saya masih harus konsumsi obat. 2 kali seminggu saya harus ke rumah sakit. Dan suamiku masih belum dapat pekerjaan. Anak masih harus terus terapi. Dan kontrak rumahku bakal selesai nih. Bulan Februari terakhir. Tapi saya nggak mau memikirkan itu. Saya mau memikirkan hari ini, kesusahan hari ini, cukup hari ini. Saya percaya kalau sampai hari ini Tuhan memberkati saya percaya Tuhan akan berikan saya solusi dalam melewati proses ini. Mari saudara dan saudariku, brother, sister, untuk kita tidak fokus hanya pada kesusahan yang kita alami. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan kartu kredit, kartumu sebagai murid. Karena itulah kuasanya kita, itulah hebatnya Tuhan itu. Karena di situ, di dalam proses itulah kita diproses kedewasaan kita. Hari ini saya mau membantu kita lewat sharing saya untuk kita bisa semangat. Jangan kasih kendor, jangan buat masalah membuatmu jadi jauh dari Tuhan. Jangan pahit. Terima kasih. Tapi saya juga tetap meminta brother sister mendoakan saya untuk saya sehat, suami saya cepat dapat pekerjaan dan anak saya bisa bertumbuh. Terima kasih untuk kesempatan hari ini saya diberi boleh sharing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.